لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Setelah memuji Allah, selawat kepada Rasulullah SAW, selanjutnya taklim dan penghormatan kepada kepada seluruh murid-murid kaum muslimin jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi salah satu ibadat yang diperintahkan oleh Allah kepada kita adalah berdoa. Bahkan doa itu adalah setengah daripada ibadah. Dalam hadis yang lain bahkan disebutkan doa mukhul ibadah, otaknya ibadah, ibadah yang paling penting. Bahkan dalam hampir setiap ibadah-ibadah badaniyah yang dilakukan oleh badan kita selalu ada doa itu. Sembahyang ibadah doa badan, tapi dalam ini mengandung doa. Le tempat di antaranya apa? Tuhan berkuasa dan le dalam yang lain. Kemudian di antara cara berdoa kepada Allah, ada kala berdoa secara langsung tidak menyertai apapun, tapi langsung ditujukan kepada Allah. Ada kala doa itu dengan menyertai menyebut sesuatu yang dicintai Allah. Tanya orang lagi tidak ke Allah, tapi bersamanya tanya menyebutkan sesuatu yang dicintai oleh Allah. Dalam istilah disebut dengan tawassul. Tawassul. Arti tawassul menyebutkan sesuatu ketika berdoa, yaitu sesuatu yang ada harga dan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan katanya karena sebelum ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mungkin yang paling masyhur dan sering kita dengar adalah kejadian pada masa Bani Israel. Dan pernah masa Bani Israel, hadisnya masyhur dan tidak dipersoalkan oleh siapapun. Nah, hedowil masa Bani Israel ketika berteduh dalam sebuah gua, kemudian badai yang ada sebuah bergeser menutupi lubang tutup, sehingga dicoba lewatnya badai bergerak nasi, sehingga punya fikir, akhirnya mereka berdoa kepada Allah dengan bertawassul. Iban bertawassul macam. Yang pertama, yang situ ingat kerana amalan yang paling good, yang paling ikhlas buat dia kubur. Karena dia memang pada kubur ibadah, tapi keikhlasan tingkatnya berbeda. Nah yang nyaman mangan, nah yang suka ke pasar. Kadang di sedahulu ternyata amalan yang dirasa paling ikhlas dengan Allah, yaitu berbakti kepada dua ibu bapa. Maka berdoa dia dengan keikhlasan dalam berbakti kepada dua ibu bapa, lebih pintu buah Tuhan bergeser masyhur. Orang yang kedua, tiganya berdoa dengan sebab meninggalkan maksiat Allah. Pernah makhluk berhadapan dengan maksiat, tapi karena ia Allah meninggalkan maksiat, dan pada saatnya ikhlas bakti
mengadu doa Allah, ya Allah, dengan berkat keikhlasan lu dalam meninggalkan maksiat kepada Ron pada hari yang mungkin umur itulah. Kemudian yang seterusnya berdoa kepada Allah, ya Allah, dengan berkat ibadah yang disebut secara ikhlas begitu dah akhirnya hero bergerak balik dan ukuran dia dari dua. Nyu adalah tawassul yang dilakukan pada masa Bani Israel. Cuma pertanyaan ini menyerahkan ada Bani Israel yang umat Nabi Muhammad yang apabila tawassul boleh dilakukan oleh Bani Israel, tawassul yang dilakukan oleh Bani Israel bukan kesyirikan, maka tawassul yang dilakukan oleh umat manapun juga tidak mungkin syirik. Karena bidang akidah hanya sama dari sejak Nabi Adam sampai berubah ajaran yang terakhir yaitu Nabi Muhammad SAW ada beda. Karena yang kesemah tentang Tuhan yang sama, Allah. Urung pak masa Nabi Adam so Tuhan Allah, pak masa Nabi kita nyonya so Tuhan Allah. Apabila bertawassul pada masa Nabi Adam bukan kesyirikan, pada masa Nabi awal bukan kesyirikan, maka bertawassul pada masa Cina juga bukan kesyirikan. Tidak menjadikan seseorang itu musyrik. Sama lagi kita tauhid, pak beda tauhid pak masa Nabi Adam dan tauhid pak masa Nabi Muhammad. Beda. Ya sama. Maka Tuhan kecuali Tuhan lain yang berwujud berbeda pada akidah. Ketika Tuhan yang sama, maka akidahnya sama. Wujud mandu agama yang diberi Allah mulai dari Nabi Adam sampai Tuhan Nabi Muhammad, yang mandu agama yang sama dari sisi tauhid dan akidahnya, yang berbeda dari sisi syariat karena diberi Allah sesuai dengan kondisi dan masa. Lain sama. Nah, menyebutkan masalah boleh bertawassul di dalam berdoa tidak terjadi perbedaan pendapat ulama. Karena andung je. Cuma yang berbeda adalah pada persoalan itu terjadi khilaf pendapat ulama. Nah yang mutakhir, Imam Ahmad bin Hanbal haji. Selain Imam Ahmad bin Hanbal jid. Jadi intinya dalam masalah bertawassul dengan amal lain atau dengan zat lain, dengan berkat kumpulan, tidak dengan amalnya, dengan drawl yang khilaf. Tapi ingat, walaupun khilaf tidak boleh menuduh orang yang melakukannya dengan syirik. Karena khilaf ulama bukanlah khilaf ulama menunjukkan kepada bahwa dalam masalahnya berbeda pandangan para ulama. Ada yang mutakhir, ada yang mutakhir. Yang mutakhir tidak boleh menyerang belum mutakhir. Yang mutakhir tidak menyerang belum mutakhir. Maka kesalahan dan punca perpecahan tanya akidamun yaitu sangat keras dalam masalah khilafiyah. Masalah ulama berbeda pendapat, kemudian kitanya lebih keras jika padahal masalah khilaf, masalah sebahagian ulama yang membolehkan silakan melakukannya. Yang merasa cocok dengan pendapat ulama yang tidak membolehkan silakan meninggalkan. Tidak saling menuduh sebagai melakukan perbuatan syirik. Ya, ini. Jadi bertawassul dengan ibadah dan kesalihan lain atau bertawassul dengan zat lain yang adalah masalah yang terjadi dalam antara para ulama.
Kemudian sebenarnya tawassulnya doa itu ditujukan kepada Allah. Orang bertawassul menunjukkan doa kepada Allah semata. Mami akan tunjukkan kepada Allah wujud boleh dia bukan dengan bukan dan bukan boleh. Ada pun menyebutkan sesuatu yang dicintai Allah, maka itu adalah bahagian daripada cara untuk cepat diterima doa oleh Allah. Tapi ingat, doa tidak mesti harus tawassul. Tidaklah setiap doa harus tawassul sehingga mihana tawassul hanya diterima oleh Allah. Tetapi tawassul adalah salah satu daripada cara berdoa yang diajarkan oleh Rasulullah dan dipraktekkan oleh ulama sebelum masalah tawassul. Dipraktekkan Rasulullah kedua gempurna waktu untuk bertawassul dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri bertawassul. Adapun masalah hukum hadis yang sangat masyhur yaitu daripada Utsman bin Hunayf radhiyallahu anhu, inna rajulan dhariran ata an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, seorang laki-laki muda mendatangi Rasulullah. Faqala, tanya kepada Rasulullah, ud'u Allah ta'ala an yu'afani, doakan olehmu ya Rasulullah kepadaku supaya Allah menyembuhkan buta. Dhariran, buta. Ya Rasulullah, beliau berdoa supaya boleh buta. Ya Allah, Rasul memberi pilihan, in syi'ta akhartu dzalika wa in syi'ta da'u. Nah, dua pilihan kalau saya buta, punya memang hawa bahkan bahkan dia dalam kondisi lagi kaki dia Allah bersama. Tapi wa in syi'ta da'u, punya memang ron hawa adalah don akan berdoa. Buku kende burung buta fadaku ya Rasulullah, berdoa. Buku bukan fa amarahu ayya wa ayya tawaddaa fa yuhsin wudu'a. Perintah Rasulullah bertanya dia wudu. Fa yuhsin wudu'a, pada wudu betul. Dan pegang Rasulullah ketika menyambut dengan wudu sangat sering mengatakan berwudulah maka baguskan wudukmu. Mungkin saya kadang-kadang mudah kok sunnah itu anak jaga umur punya istinsyaq punya gosok-gosok punya mehana dagendor biasa. Padahal ketika Rasulullah berpegang selalu fayus semua pada kamu itu itu sempurna. Wa yusalli raka'atain, beliau sembahyang 2 rakaat. Setelahnya untuk doa. Doa. Don mereka baca doa Allah lagi. Dan Allahumma inni as'aluka wa atawajjahu ilaika bi nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyir rahmah. Ya Muhammad, inni atawajjahu bika ila rabbika fi hajati hadhihi wa taqdiha. Allahumma syafi'hu fiyya. Hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Hakim. Doa yang dipenuhi oleh Rasulullah kepada Allah sehingga urutannya dikendul. Ya lun lagi makrun dan lun hadap kepada doa nabi kita, lun hadap kepada doa ya Allah dengan berkat Nabi doa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi rahmat. Ya Muhammad, hai Muhammad, inni atawajjahu bika ila rabbika, aku telah berhadap denganmu kepada Tuhanmu pada hajat ini.
supaya ditunaikan bagiku akan hajat. Maka bantulah asal doa yang dibaca di undang arti perintah Rasulullah SAW. Apa yang terjadi? Disebutkan urung tanya jadi bahasa Rasulullah. Jadi ternyata doa yang oleh Rasulullah buka adalah mengandung tawassul. Atawajjahu ilaika binabiyika. Ya Allah, dong menghadap kita hajat binabiyika. Dengan sebab Nabi, dengan berkat Nabi Muhammad, Nabiul Rahmah. Setelah berdoa dengan cara tawassul, ternyata udah bertanya boleh tak duduk ini kan kita pakai doanya Tuhan tawassul dengan Nabi Muhammad SAW ketika beliau mentakbir. Kemudian sebahagian ulama yang mengatakan yang meninggal Nabi tawassul dengan dia udah Rasulullah dia tawassul dengan Rasulullah karena pernah berhutang. Ini yang tawassul dengan dia. Kemudian disebutkan di para ulama walaysa hadza khassan bihayati. Doa laginya tawassul dengan Nabi karena kecil kemudian Nabi ini. Bal qad istamala ba'd sahabah hadhihi sifah min at-tawassul ba'da wafatih. Bahkan sebahagian sahabat menjok doa yang pernah untuk tawassul setelah Rasulullah wafat. Sehingga hadis didoakan dia pada masa Khalifah Sayyidina Utsman bin Affan. Hajat dan Khalifah Sayyidina Utsman. Dia kepada Khalifah kena sampaikan hajat. Wala yaqulu fi hajati. Sayyidina Utsman tengah sibuk dan hanya sempat berkumpul hajatnya. Hanya demi peduli dan hanya demi layani saja. Sehingga uragannya dia merasa kepentingan Sayyidina Utsman itu lebih dari rumah Sayyidina Utsman dalam kondisi lesu. Pada jalan berkuatlah satu sahabat lain, yaitu Utsman bin Hunayf. Utsman bin Hunayf sahabat Nabi. Pada berkuat sahabat dengan Utsman bin Hunayf untuklah sejak Pak Khalifah itu anak berkuat beliau sibuk dekat. Bukan jalan. Padahal itu penting kehabangan beliau karena hajat. Kulit Utsman bin Hunayf ikil bid ya Ahmad Allah menyanyi laginya ya Pak Udah Pak tempat itu kemudian berwuduklah Thumma masjidah dengan menjak masjid fasad di rakaatain dan sembahyang dengan 2 rakaat dihnya bacalah doa lagi oleh Nabi Muhammad Allahumma inni as'aluka wa atawajjahu ilaika binabiyyina Muhammad nabiyir rahmah. Doanya ternyata urang agama tersebut tidak dibelakang lagi ke arahkan dia Utsman bin Hunayf sahabat Rasulullah. Setelah kemudian berdoa dengan tawassul dengan menyebutkan Nabi Muhammad SAW, maka tidak domba rumah Sayyidina Utsman Khalifah. Ternyata aku yang berkata pada berbuat Khalifah kalinya. Padahal nanti baru bersedar. Mau sibuk anak kita pun. Dia berkatnya dia akan ayat ayat tawassul tidak lah. Baca al-bawab terus begitu terbang rumah Sayyidina Utsman hatta akhadha biyadihi fa adkhalahu ala Utsman bin Affan fa ajlasahu ma'ahu. Pertama kiamat pada oleh Sayyidina Utsman pertama rumah penduduk bedanya empuh hajat. Rumah bedanya empuh hajat. Setelah hajat dipenuhi hajatnya, maka urang ada apa dia? Lampu waningan.
Dan tetap setiap khalifah pada nombor 4 pun nombor 4 setelah bertawassul dengan Rasulullah. Maka yang merupakan Utsman bin Hunayf, sahabat yang umur terus gede juga. Alhamdulillah bantu yang dekat Pak Utsman bin Hunayf belum berhasil merubah khalifah. Jauh dia Utsman bin Hunayf. Kan ada urusan lalu. Urusan ni dengan lu. Ilmu hana dia orang buat pasal Utsman dah kah tu dia kerja ulangannya lain mana. Puji tetapi berkat daripada doa yang perlu dibaca. Karena lu pergi kepada Utsman bin Hunayf. Bagaimana mungkin Rasulullah nas bawa muda hadis kuno. Kerja Rasulullah iyo melagi Rasulullah kita akhirnya Rasulullah hanya doa iyo berdoa pada mudanya dengan bertawassul kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan itu membuktikan bahwa bertawassul dengan Nabi Muhammad walaupun beliau sudah wafat, maka itu adalah masih mantap betul anak salah. Maka ini doa bihaqqi nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam masalah betul. Kemudian ayat Quran dalam surah An-Nisa ayat 60. Bismillahirrahmanirrahim. Walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullaha wastaghfara lahumur rasul lawajadullaha. Seandainya mereka manusia ketika sudah berbuat kezaliman, menzalimi diri mereka dengan maksiat, ja'uka, mereka mendatangimu wahai Muhammad, fastaghfirullah, ketika sudah dekat dengan Rasulullah, fastaghfirullah, mereka minta ampun kepada Allah, wastaghfara lahumur rasul, dan Rasul pun meminta ampun kepada mereka. Ujungnya lawajadullaha tawwabar rahimah, pasti Allah akan menerima taubat dan Allah Maha Kasih Sayang. Jadi dalam ayatnya ini bentuk daripada tawassul dan kepegah dari Allah dalam Quran menyertanya mengaruh ampun kesalahan maksiat kepada Allah datang kepada Rasul. Waktu itu Pak Rasul berkata, laki ampun Allah tolong Rasul. Yang menyelaginya katakan wastaghfara lahum Rasul. Rasul pun akan laki ampun gurunya. Menyertanya akan laki ampun bangkut Rasul. Tak lagi doa tawassul sama-sama doa didudukan kepada Allah. Perbedaannya tawassul menyebut sesuatu yang dicintai Allah dengan harapan doa dan yang terakhir langsung Allah diterima. Yang terakhir beda tawassul dengan tawassul. Hanya pak tawassul doa ditujukan kepada urut yang disebut, kepada sesuatu yang disebut dalam berdoa ke. Punya-nya lagi-nya, punya-nya urut yang memetik tawassul maksudnya adalah ditujukan doa kepada orang yang bukan kepada Allah, maka itu adalah perbuatan syirik. Yang syirik, maknanya kamu tawassul tidak pernah dalam anggapan tanya urut yang disebutkan dalam tawassul sebagai pemberi manfaat dan mudarat, tapi yang memberi manfaat dan mudarat itu Allah. Maka karenanya hana masalah tawassul